إلى هذه أهل كنت صلى على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sahan al-Akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mablus Ramam bagi berwajib maduratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada pengkajian yang lalu kita sama-sama telah membahas tentang la tastabti minhunna walakin istabti min nafsika wujudul akbal, yakni jangan merasa lambat datangnya kurnia atau pemberian atau anugerah Allah kepadamu, tapi yang harus ditengarai, yang harus diperhatikan ialah hendaknya engkau merasakan betapa lambatmu dalam menuju atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kebanyakan manusia itu meminta dan menuntut apa-apa yang dibutuhkan pada dirinya, terutama dalam segala kenikmatan, ingin semuanya segera, instan, ingin cepat mendapatkan rizki, ingin cepat mendapatkan kenikmatan, ingin cepat mendapatkan kebebasan dari berbagai macam musibah, bahkan banyak pula salikin yang ingin cepat makrifah. Itu adalah sebuah anugerah.
tapi tidak memperhatikan betapa dirinya itu lambat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kembali lagi kita memang harus introspeksi, mawas diri sebagai hamba Allah itu sejauh mana. Andai saja kita sadar tentang keadaan diri kita, niscaya kita akan masuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan apa saja yang dilimpahkan Allah kepada kita. Karena kita disebut juga al-insanu ajula. Kita golongan manusia yang disebut manusia yang tergopoh-gopoh, mudah menyimpulkan dan memvonis apapun yang ada di sekitar kita atau kejadian apa saja yang terkait dengan diri kita. Maka dari itu, belajarlah kalian, kita semua belajar menjadi yang lebih bijak di dalam memperhatikan diri kita sendiri. Karena tanpa kita memperhatikan diri kita sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja seperti kurangnya kita memperhatikan tentang nikmat Allah dalam kehidupan kita. Seperti di mana kita dilahirkan ke dunia, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan berbagai macam kenikmatan organ tubuh kita, panca indera contohnya, semua itu dilimpahkan oleh Allah. Kalau dihitung sakit dengan sehatnya, tentu saja kita merasakan lebih banyak sehatnya. Dihitung menikmati makanan dengan tidak menikmati makanan, itu lebih banyak menikmati makanannya. Artinya lebih banyak kita makan atau kita kelaparan, lebih banyak kita kenyang atau kelaparan, itu contoh-contoh lain. Lebih banyak kita mendapatkan perlindungan atau tidak, nah ini contoh-contoh. Namun semua itu hilang, ditelan oleh nafsu kita, keinginan kita. Itu hamba terhadap Tuhannya. Tidak usah hamba terhadap Tuhannya. Kita saja, kalian sebagai istri atau kalian sebagai anak. Itu terkadang seorang istri lebih cepat menyimpulkan tentang kejahatan suaminya ketimbang kebaikan selama ini. Begitu juga anak kepada orang tua. Terkadang lebih banyak, lebih mudah artinya menyimpulkan tentang ketidakpeduliannya orang tua ketimbang selama ini orang tua memelihara dan memperhatikannya. Karena nafsu itu sering terjadi semacam itu. Coba kalian renungkan. Seorang suami juga lebih cepat menyimpulkan dan terkesan dengan keburukan istrinya ketimbang menata, memperhatikan, melihat kebaikan istrinya selama ini.
Itu sangat mudah sekali kalau untuk menyimpulkan dan memvonis tentang kekurangan, tidak memperhatikan hal-hal lain. Ini yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam saat beliau mendapatkan ujian dan cobaan, saat mendapatkan masukan dari istrinya, ya Habibullah, ya Nabiullah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, andai saja engkau mau berdoa, niscaya engkau akan dikabulkan, semuanya selesai, penyakit dan kekurangan semuanya selesai, karena Allah adalah mencintai dan mengasihimu. Apa jawabnya Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah. Betapa saya mendapatkan anugerah dari kecil, dewasa, hingga saya mempunyai istri banyak, dan juga kalau diterangkan dalam tarikh istrinya Nabi Ayub itu ada 200 atau berapa gitu. Nah, kemudian juga beliau menjelaskan kesehatan semua telah didapat, baru saja dikasih penyakit beberapa bulan ini. Masa iya saya harus merengek? Ini introspeksi semacam ini adalah sangat penting bagi kita. Kita kadang-kadang suka mendramatisir, mendramatisir tentang bagaimana Allah seolah-olah, kok Allah tidak adil terhadap saya, kok Allah tidak pernah mengabulkan doanya, kok Allah tidak memperhatikan. Ini kan kesimpulan nafsu. Nah, kenapa? Karena keinginan nafsunya belum tercukupi. Padahal andai saja ia tahu yang sesungguhnya, betapa Allah telah melimpahkan berbagai macam anugerah pada dirinya. Tidakkah kalian tahu bahwasanya nikmat mata memandang itu satu nilai yang tidak bisa dinilai dengan dunia? Andai saja kalian sedang sebut saja kelaparan, sebut saja tidak mempunyai apa-apa, kemudian ada yang menawarkan. Bagaimana kalau mata kalian didonorkan saja kepada orang yang mau membelinya? Satu mata akan diberikan dengan harga 2 miliar, 2 mata 204 miliar. Itu bisa beli rumah, mobil, dan mantap deh pokoknya, ya. Untuk rumah kontrakan bisa jejer banyak. Nah. Tapi ya, apa ada orang itu mau begitu kalau ditawarkan semacam itu? Dapat uang 4 miliar tapi nggak bisa ngelihat apa-apa. Jangankan lihat duitnya, jangankan lihat apanya, nggak bisa. Itu nikmat yang nggak bisa diukur, baru belum dapat rezeki sudah mencak-mencak. Ini yang kami kehendaki di sini, gitu. Yang mu'alif hendak mengajak, kita hendak mengajak introspeksi. Jadi jangan kalian menghitung tentang terlambatnya atau lambatnya, ya, Allah memberikan anugerah kepada kalian, kepada kita, atau Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Jangan hanya menghitung itu, tapi hitung dan lihatlah anugerah Allah pada porsi-porsi lain. Itu pada kajian-kajian yang lalu. Mari kita lanjutkan.
kajian kita berikutnya. Apa yang dikehendaki di sini? Mungkin kalimatnya agak rumit, Anda tidak diurai, mungkin agak rumit. Coba perhatikan. Namun sebelumnya, ayo kita kosongkan terlebih dahulu akal pikiran kita, hati dan jiwa kita dari segala macam kotoran dan sampah-sampah dunia, agar nurullah itu adalah sampai ke dalam hati kita dan tamkin. Jangan sampai itu balik lagi itu nurullah. Artinya ilmu yang sampai ke dalam diri kalian itu justru mental balik lagi. Karena melihat hati itu adalah penuh dengan sampah-sampah dan tidak ada kehusuan, konsentrasi. Kalian duduk hadir di sini harus seutuhnya penuh. Jangan kalian hadir hanya jasadnya saja, tapi jiwa dan pikirannya kemana, hatinya juga bagaimana. Penuhi, khusyuk, fokus. Cukup 1 jam saja deh, ya, atau 30 menit saja deh, itu sudah istimewa ya. Anak-anakku semuanya, di sini dijelaskan kelanjutannya ialah hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadid wa amrun akidun fakaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Ini dialog semacamnya, pertanyaan. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Kewajiban, ketetapan, kewajiban maksudnya di dalam waktu itu dapat dikodo, artinya dibayar, diulang, dikodonya. Jadi kewajiban hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Jadi kewajiban yang ditetapkan di dalam waktu itu, ya, kewajiban yang ada fil awqati di dalam waktu itu ialah masih bisa, ya, masih bisa dikodo, dalamnya itu masih bisa mendapatkan kodo atau diulang atau dibayar. Wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu itu yang disebutkan la yumkinu qada'uha, yakni tidak bisa diulang lagi, tidak bisa dikodok gitu loh. Tidak dapat dikodok. Kemudian, oleh sebab itu, idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadid. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru. Wa amrun akidun fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Dan juga perintah yang ditekankan. Maka bagaimana, ya, fa kaifa taqdi fihi, maka bagaimana, ya, bagaimanakah dirimu menyelesaikan fi haqqan ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi, bagaimana engkau menyelesaikan haknya, gitu, hak lainnya, sedangkan engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu. Saya ulangi dalam bahasa kita. Jadi kewajiban di dalam waktu itu bisa dikodoknya, artinya diulangnya.
diulang artinya diulang bisa dibayar. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah di dalam waktu itu tidak dapat diulanginya. Oleh sebab itu tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditekankannya. Maka bagaimana engkau maka bagaimana engkau bagaimana engkau dirimu menyelesaikan hak lainnya wa antalam taqdi haqqallahi fihi, sedangkan engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu. Coba mungkin andai saja kalian mencerna, itu sudah dalam bahasa kita loh ya, dalam bahasa sesuai apa yang terkandung di dalam Syarah Hikam ini. Coba saya ulangi lagi, kalian bisa mencerna enggak? Paham enggak? Kalau enggak paham, enggak ngerti, yaitu memang sebagai bukti bahwa memang tidak sederhana memahami hikam itu, harus melalui bimbingan. Percayalah, kalian baca hikam bolak-balik sendirian, enggak akan mudeng. Enggak usah hikam. Saya berikan contoh, kalian baca buku deh, sains deh, apa saja deh, baca deh. Baca aja, enggak akan mudeng. Coba kalian di hadapan dosen menjelaskan sedikit saja. Atau guru menjelaskan sedikit, kalian langsung terbuka. Apa sebabnya? Karena guru itu hidup. Ya. Dosen itu hidup, ada ruhnya, terlepas dari apa saja. Kemudian ada energi juga yang masuk, terlepas dari energi baik dan benar. Terlebih ini adalah ilmu agama, ilmu yang kaitannya dengan wilayah rohania, itu butuh energi rohania. Ya, yang menyampaikan ialah yang hidup untuk yang hidup, kepada yang hidup, diambil dari yang hidup, bukan yang mati. Saya ulangi lagi, saya bacakan lagi dalam bahasa Indonesianya saja terjemahan. Jadi saya luruskan, saya nggak akan membaca Arabnya. Kewajiban-kewajiban di dalam waktu dapat dikodoknya. Ya. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu tidak dapat dikodoknya atau tidak dapat diulanginya. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditekankan. Maka bagaimana engkau akan menyelesaikan hak yang lainnya sementara engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Apa yang di dalam pikiran kalian menerima rangkaian kalimat itu? Ya mungkin gak akan dong gitu loh. Karena kalimat ini adalah multi tafsir, tapi yang dikehendaki oleh mu'alif ialah begini sebenarnya. Waktu ini dibagi dua, ada waktu ini ada pengertiannya, maksudnya bukan waktu yang dibagi dua, waktu ini ada dua pengertiannya di dalam waktu itu. Pertama, ada yang disebut kewajiban-kewajiban di dalam waktu. Yang kedua ada hak-hak di dalam waktu. Yang dikehendaki kewajiban-kewajiban di dalam waktu apa sih? Yaitu amrullah, perintah-perintah Allah, syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu pengabdian ibadah ritual, contohnya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Andai saja perintah-perintah tersebut kalian tidak bisa melaksanakan, sebagai kewajiban tidak bisa melaksanakan, masih bisa kalian mengkodo. Atau paling tidak, andai saja ternyata kalian mengabaikan,
masih bisa kalian dengan cara mengkodo di sini bukan sebatas membayar, tetapi juga dengan taubat atau istighfar taubatan nasuha. Ini bisa selesai. Ini bisa selesai. Jadi apa saja yang kalian tinggalkan dalam hal-hal yang wajib yang telah Allah tetapkan kewajiban dalam waktu itu, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara mengkodoknya, baik mengkodok dalam arti membayar atau mengkodok dalam arti kalian taubatan nasuha karena sudah terlalu banyak yang ditinggalkannya. Ini Allah bisa mengklirkan. Seperti orang yang melaksanakan puasa, contohnya itu banyak orang yang sampai sekarang belum bayar puasa. Bulan Ramadan kemarin contohnya, terutama ibu-ibu tuh banyak juga. Kalau ibu-ibu emang iya, karena kan pasti ditanya. Tapi bapak-bapaknya contohnya, ibu-ibunya kenapa? Ya karena ada halangan, ada yang menstruasi, ya, ada yang yang menyusui, ada yang hamil dan lain sebagainya, tidak bisa. Bulan Ramadan kemarin sudah bisa dibayar, bulan-bulan lain termasuk sampai sekarang. Tapi sampai sekarang ini sudah bulan mendekati bulan Rajab. Nah, ini ternyata belum juga bayar. Ternyata nggak bisa bayar, masih bisa berikan keleluasaan fidyah. Nah itu, kan begitu mudahnya Islam itu, tidak mempersulit hambanya. Bagi laki-laki banyak, karena apa? Maklum, laki-laki juga ikutan mens, nah itu, mencret kali. Banyak juga, ya, itu persoalan ya. Tapi yang jelas Allah masih bisa memberikan kesempatan-kesempatan lain. Di mana kesempatan di hari-hari, di bulan-bulan lain gitu loh. Itu namanya mengkodoknya atau mengulang, atau dalam istilah pendidikan hair gitu. Balik lagi gitu. Nah itu contoh lain. Itu kewajiban di dalam waktu ya. Kenapa sih persoalan waktu? Waktu itu tidak pernah menunggu kalian. Hai anak-anakku semuanya, waktu itu berputar dan terus jalan. Itu masa. Kalau kenapa waktu berputar? Karena istilahnya waktu itulah ketemu titiknya. Di dalam 24 jam itu ketemu. Di dalam hari ketemu. Matahari selalu terbit dari timur. Terus berputar. Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi nggak usah dipersoalkan. Berputar terus. Hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, terus berputar. Tahun ketemu tahun. Tahun kabiset ketemu tahun kabiset dan seterusnya dan seterusnya. Berulang terus sehingga kita tidak terasa. Waktu terus berjalan dan kita mengikutinya waktu itu. Dan waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu tidak pernah berhenti. Kalian mau berhenti atau tidak, waktu tidak akan mengikuti kalian. Kita yang akan mengikuti waktu. Karena waktu terus, kalau kalian berhenti, maka kalian akan ketinggalan waktu itu. Maka dari itu sering dinyatakan, apalagi hadis, ingat, jangan sampai kalian ketinggalan masa mudanya, tua baru sadar, jangan kalian ketinggalan pada masa jayanya, giliran teklu-teklu, apa teklu-teklu tuh, giliran kalian apa tuh namanya sengsara baru sadar, kalian waktu gagah, perkasa, kalian gak sadar, gak mau menyadari
Giliran sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, sudah mulai badan pada kemeretek, pada sakit semua, baru oh iya saya udah tua mau tobat. Ya tapi nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa, daripada tobatnya saat ajal tiba nggak diterima. Nah, pernah tuh ada pertanyaan di WA tuh, di grup, gimana sih Pak menanggapi pada saat Allah tidak menerima, saat orang itu tobat, ajal itu tiba, saat ajal itu tiba kemudian tobat lagi cekik-cekik baru dia baca istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian tobat, ya Allah saya bertobat. Kagak, kata Allah. Nah kamu waktu itu, nah tapi bagaimana dengan kalimat tauhid yang katanya sebagai kunci? Barang siapa yang datang kepada Allah, barang siapa yang akhir hayatnya dan mengucapkan dari Allah, itu mendapatkan keistimewaan yang di surga. Itu sisi lain, solusi. Ya. Kita tidak membahas masalah itu, tapi membahas di mana kalian jangan mengandai-andai, masih muda ini nggak perlu macam-macam, masih panjang waktunya, ntar aja deh kalau udah tua baru saya mau taubat, mau istighfar, mau melakukan ibadah dan sebagainya. Lah masih muda ini torekot ngapain kencang-kencang, ntar aja kalau udah tuaan dikit, kalau udah pensiun baru torekot gitu loh. Nah itu. Giliran pensiun males torekotnya. Kenapa? Karena bangun langsung pinggang sakit gitu loh. Duduk nggak kuat lama. Gak bisa, awas loh. Nah. Awas ya, kalian sehat, kalian. Jadi ini yang dikehendaki. Ya. Jadi waktu tidak pernah menunggu kalian, jalan terus. Kalau kalian menyanyiakan waktu, repot. Kalau istilah, ya. Orang-orang materialistis, orang-orang sekuler, waktu adalah uang, maka bagi salikin harusnya berprinsip as-sa'atul ibadah. Waktu itulah ibadah, pengabdian kepada Allah. Jadi nggak ada hal-hal lain. Waktu itulah ibadah, pengabdian. Mu'ish kariman, omut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia berarti kita di dalam prinsip-prinsip yang selalu mengikuti waktu dengan baik dan benar. Mati syahid berarti dia selalu berjuang melawan hawa nafsunya. Kan begitu. Itu harusnya. Nah, di dalam waktu ya, yang disebut kewajiban-kewajiban yang Bapak jelaskan, bahwa kewajiban-kewajiban di dalam waktu masih bisa diqodho, masih bisa diulang. Itu karena disyariatkan dalam bentuk formal, ritual. Tapi hak-hak yang ada di dalam waktu itu persoalan yang kalian tidak akan bisa mengulang. Apa sih? Contohnya, kalau kalian mendapatkan anugerah dari Allah minna warid, ya. Kalian tidak bersyukur, itu tidak bisa diulang. Pada saat kalian menerima, tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian suruh balik lagi. Terus suruh alhamdulillah, seperti anak-anak saya ngerjain orang tuanya. Kenapa? Suruh kaget kalau menerima hadiah dari anak. Jadi kalau nggak kaget, balik lagi Bu, balik lagi Umi, balik lagi Pak, itu, balik lagi. Kenapa? Karena mau divideoin. Ini kan anak-anak paling ngerjain orang tua, jadi suruh kaget, orang tuanya kaget gitu loh. Akhirnya, wah cakep banget gitu loh. Akhirnya cakep banget, yaitu tadi karena memang sudah zamannya zaman narsis, nah itu loh. Zamannya zaman narsis. Suruh kaget. Nah Kanzan ngasih hadiah sama maknya. Maknya disuruh kaget. Gitu loh. Disuruh kaget dong gitu loh. Ya kaget gimana? Ya kaget dong. Gitu loh.
Ya orang nggak kaget, suruh kaget, ya kaget. Akhirnya mau nggak mau suruh ngikutin kaget gitu loh. Kaget disuruh kan aneh kan. Aduh ampun itu. Contoh masih banyak lagi contoh. Ini lagi ada lagi, saya baru lihat, nggak tahu kalian sudah lihat atau enggak. Orang mau bunuh diri, bikin live FB gitu loh. Gue ini namanya ini ya, karena ditinggal istri, gue cinta mati sama istri gue nih. Nah ternyata istri gue ninggal saya, ya udah deh gue mau melakuin, berani apa enggak, gue berani. Ya udah kalau berani ya syukur, kalau enggak berani ya itu sebagai kenang-kenangan. Berani bener, ceki-ceki akhirnya modar. Langsung masuk neraka. Andai saja dia orang Islam pun sudah ahli neraka. Apalagi non muslim, gak usah bunuh diri aja ahli neraka. Nah itu sebagai, itu kan karena apa? Itu karena apa namanya? Apa ya, medsos itu sudah pengaruhnya besar sekali. Tapi sedang saya lihat-lihat itu kelihatannya FB-nya udah langsung di blok oleh admin FB kelihatannya. Karena itu adalah video spiral yang bahaya nanti loh, artinya yang bisa ditiru nanti sama anak-anak muda, ditiru lagi, tinggal pacarnya langsung bunuh diri. Itu goblok, sebiring orang ditinggal pacar bunuh diri itu sampai goblok banget. Sudah dong, pakai dong istilah apa tuh, semboyan abri, esa hilang dua terbilang, mati satu tumbuh 1000, selesai. Nah, kan itu harusnya. Ya ini kan persoalan hati, iya sih persoalan hati, tapi kalau iman enggak. Nah, tuh. Kalau dengan iman enggak, kenapa sih? Enggak penting kali. Nah, tuh. Ditinggal istri aja sampai bunuh diri. Nah, tuh. Ditinggal suami kemudian bunuh diri. Wah itu orang-orang apa namanya? Itu orang-orang yang enggak beriman, yang enggak mengerti agama, yang enggak punya pembimbing. Nah, tuh. Putus asa, asa kok diputus, enggak usah diputus asanya ya. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi, kalau orang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, itu udah nggak bisa diulang. Awas loh. Jadi udah satu poin, udah ketinggalan gitu loh. Kemudian kalian pada saat menerima ujian dan cobaan tidak sabar, juga nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang lagi. Pada saat kalian sehat tidak bersyukur, nggak bisa diulang. Emang syukur setiap saat, setiap saat. Karena itu waktu selalu berjalan. Sehat kalian, syukur enggak sih kalian? Pada saat kalian bangun tidur, bersyukur enggak tentang kalian dibangunkan oleh Allah? Itu kan enggak bisa diulang. Apa kalian pada saat bangun tidur itu kemudian bisa diulang? Ya ntar besok lagi waktu bangun tidur, itu sudah lain lagi haknya. Itu sudah lain lagi haknya. Yang dituntut hak sekarang waktu detik ini. Pada saat kalian bangun tidur, tidak mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dengan mengembalikan kepada Allah. Ternyata kalian bangun, aduh gimana ya kerjaan kantor itu kemarin. Nah loh, udah hilang. Itu udah gak bisa diulang lagi. Kemudian tidur, pura-pura tidur lagi baru bangun gitu. Alhamdulillah. Ya gak bisa. Nah, itu gak bisa diulang. Ya besok deh, kalau besok udah lain lagi. Ini udah persoalan lain lagi. Syukur itu setiap saat, setiap detik, setiap nafas. Kalau kalian keluar masuk nafas tidak mensyukurinya, awas hati-hati, tidak akan bisa. Dan itu dihitung. Dihitung. Kewajiban masih bisa diulang. Tapi kalau syukur atau kalian sabar, itu gak bisa diulang dan itu dihitung dan nilai itu poin terus. Itu poin. Dan itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Bukan sebatas ibadah ritual. Kalau ibadah ritual itu simbol. Karena dilakukannya juga pada saat dia hidupnya. Bahkan ada yang pada saat sehatnya. Sempurna melaksanakan. Sakit masih bisa ditunda. Dan masih banyak lagi. Jadi seperti sholat saat hidupnya. Mati udah enggak. Tapi kalau syukur. Itu sampai akhirat.
Itu sampai akhirat kalian masih bersyukur, masuk surga masih bersyukur gitu loh. Mereka pada bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Begitu juga sabar dalam alam mahsyar dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian tidak melakukan poin-poin tersebut, udah resikonya bubar. Kendati pun kalian ahli ibadah sekalipun gak ada artinya. Nah, mensyukuri nikmatnya buat Allah setiap hak-hak waktu per detiknya itu yang paling penting. Oleh karenanya di dalam kajian-kajian tauhid dan hakikat itu selalu zikrullah, zikrullah, ingat kepada Allah. Itu bukan sebatas kalimat kalian mengucapkan la ilaha illallah, Allah, Allah dan bukan sebatas itu. Makanya zikir itu ada yang disebut zikir lisan, zikir kolbi, dan zikir sirri. Kalau dibagi 3, tapi dikembangkan lagi selain zikir kolbi ada zikir akli. Akal, di mana akal itu bergerak terus, bergerak sebagai apa? Akal yang mewakili yang akhirnya menjadi fikir yang disebutkan tafakkarun itu. Fi ala illah wala tafakkaru fi zatillah, memikirkan apa yang telah dimulakan oleh Allah. Tidak berarti memikirkan zat-zat yang kaitannya dengan kunhizat. Dan termasuk pula golongan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia siapa? Orang-orang yang ahli mengingat Allah. Di dalam firman-Nya ya, setelah Allah menjelaskan tentang ulil albab, orang yang cerdik, yang akalnya selalu bekerja, ini adalah orang yang syuhud dan musyahadah. Dijelaskan orang macam apa sih orang yang syuhud itu, orang yang zikir itu. Digambarkannya kalau tidak salah dalam surat Ali Imran sekitar 109 sekian ya, 91, 92 bisa dicek. Itu menyatakan yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikrullah baik dalam posisi berdiri, posisi duduk, atau posisi berbaring. Apa pengertian ayat ini? Ayat ini bisa dimaknakan dalam arti dikaitkan dengan metafor, atau ini adalah sebuah tamsil, atau dalam penafsiran, atau mungkin yang lurus-lurus saja secara harfiah. Yang jelas Allah menyatakan yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallah, berzikrullah, berzikir yang berarti ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri. Ingat kepada Allah dalam kondisi duduk. Ingat kepada Allah berzikrullah tatkala berbaring. Ini bisa dimanakan kita kehidupan kita dalam sehari-hari, berdiri dalam arti jalan, berdiri dalam arti apa saja, berdiri dalam arti bagaimana saja, gitu loh. Duduk dalam arti kita duduk di mobil, duduk di rumah, di kantor, duduk di mana saja berzikrullah. Berbaring dalam arti berbaring tiduran atau tidur-tiduran, atau menjelang tidur, atau apa saja dalam arti berbaring. Itu yang harfiah. Itu makna yang lurus-lurus saja sesuai dengan kalimatnya tersebut. Tidak ada kalimat lain, zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Berarti berzikir, entah itu zikir yang kalian lakukan dengan zikir puji hari, zikir junaid yang setiap harinya berbeda, atau zikir yang telah kalian terima, zikir isbat, atau nafi isbat, atau zikir siri, atau zikir yang telah kalian terima dalam kaifiat adalah zikir dalam tarikan nafas yang disebut sir juga, yaitu masuk keluar Allah, atau apalagi semua itu dilakukan zikir-zikir itu. Apa maksudnya? Untuk mengingat Allah.
Karena itulah untuk kaitannya dengan dorongan, sikap dalam memandang sesuatu apapun yang dilandasi oleh syuhud. Yaitu pandangan tauhid. Syuhud itu pandangan tauhid. Di mana kalian bisa memandang dalam konsep tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, atau tauhidul zat. Itu fungsi daripada berzikrullah. Jadi bukan zikrullah itu yang kosong begitu saja, tidak. Diawali memang hanya sebatas ucapan, tapi harus ditingkatkan dalam kualitas pemahaman, penerapan, menjadi paradigma hidupnya, sehingga akhlak dan kelakuannya sesuai dengan zikir itu. Kenapa banyak orang yang berzikir akhlaknya adalah ngaco? Karena tidak sesuai runutannya. Jadi tidak nyambung, mata rantainya itu putus. Dalam kaitan zikir itu, ada orang yang sholat tetapi juga tidak sesuai dengan target sholat. Karena mata rantainya putus. Orang disebut belajar ilmu tauhid dan hakikat, tapi kelakuannya naudzubillahi min dzalik itu karena salah kaifiat. Mata rantainya putus. Kalian belajar ilmu tauhid dan hakikat, kalian mengamalkan ilmu tauhid, tapi ternyata kalian perkataannya kasar terhadap istri, istri kasar terhadap suami, apalagi sedang datang emosi, berantemnya, saling ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan, khususnya orang seorang salikin atau salikah. Kenapa? Karena belum benar, berarti mata rantai ilmu itu putus. Bagaimana ia bisa berkata kasar? Nah, ini tidak sedang berbicara bercanda ya, mungkin kalau bercanda ada kalimat-kalimat kasar itulah disebut bercanda dalam bentuk cinta, dalam ekspresi romantisme seseorang itu berbeda-beda. Bisa jadi mengekspresikan romantisme asmaranya dengan kalimat-kalimat yang lucu atau sedikit kasar atau sedikit, tapi dalam bentuk candanya itu berbeda. Bapak tidak sedang menjelaskan itu, menjelaskan di mana orang itu dengan serius, apalagi sedang mengatakan, mencaci maki istrinya dengan kalimat kasar, atau menuduh suaminya dengan kalimat kasar. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Kalau orang-orang mengamalkan tauhid tidak semacam itu. Saya berulang kali menyuruh kalian tanya anak istri saya, pernah enggak sih saya berkata kasar? Betul. Kenapa saya tidak bisa mengucapkan semacam itu, kekasaran itu, karena apa? Secara otomatis tidak bisa. Karena sikap suhud dan musyahadah, pandangan itu sebenarnya, itu juga yang dirasakan dan difahami, dirasakan oleh semua para arifin billah, dirasakan apalagi oleh para aulia, para nabi, ambiya, para rasul. Itu semua pasti merasakannya. Dan memang tidak bisa. Kalau kalian masih bisa melakukan semacam itu, jangan mengklaim dulu deh. Kalian apalagi bilang mengamalkan tauhid, apalagi mengklaim diri salikin gitu. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengendalikan nafsu. Justru mengendalikan nafsu itu adalah jihad. Jihadul akbar, jihadul nafsi. Tapi perangnya susah banget. Sampai mati sekalipun kalian ternyata belum bisa menundukkan nafsu, tapi kalian semangat berjuang menundukkannya tetap ada, kalian disebut mati syahid. Itu yang dikehendaki mati syahid sekarang itu semacam itu. Sebut saja seperti kalian mempertahankan amarah kalian tidak sampai muntab ke istri atau ke anak. Ya. Terus atau kalian kemarahannya tidak sampai ke teman. Nah, dari itu ditahan sampai kalian akhirnya TBC.
enggik-enggik, tuh. Udah enggik, udah kurus, nah, galak kulon, igane meralak, mlakune elon. Nah, itu tuh. Jadi kan udah kurus kering tuh. Udah kurus kering apalagi perempuan contohnya begitu menahan kelakuan suaminya begitu sampai udah tahan sabar. Menahan nafsunya. Daripada ngomong juga gak ada artinya malah jadi dosa. Begitu kan. Akhirnya dia mati. Plak, mati. Itu mati syahid. Itu benar-benar syahid. Kenapa? Karena dia sedang berjuang dengan nafsu. Jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar. Jadi jihad sama dengan dia adalah mati di perang Uhud atau lain sebagainya. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Jangan matinya kayak mati orang yang saya sebutkan itu bukan mati syahid, sangit dia itu dong. Masuk neraka. Karena matinya orang putus asa itu contoh-contoh. Di mana kalian berjuang menahan diri. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak sebatas lafdiyah. Tapi juga bukan berarti meninggalkan secara lafdiyah. Bukan berarti meninggalkan secara ucapan. Kalimat-kalimat yang diucap bukan berarti meninggalkan semacam itu. Bukan berarti orang yang sudah berkelakuan baik itu tidak perlu sholat. Bukan berarti orang yang sudah sudah banyak sodako kemudian dia tidak melakukan zakat. Berbuat baik, sosialnya banyak, dia menebar kemana-mana kemudian zakatnya bebas. Tidak. Zakat tetap kewajiban. Sedangkan sedekah itu akan sebagai bukti syukur. Itu beda. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikrullah dalam posisi berdiri, posisi duduk maupun posisi tidur, berbaring. Secara tamsil atau kalau ini ditafsirkan lebih luas, yang dikehendaki berdiri, posisi orang itu berdiri adalah orang yang kuat. Artinya dia selalu ingat kepada Allah saat sehatnya. Ingat kepada Allah saat sehatnya dikembalikan kepada Allah. Dia ingat kepada Allah saat dia kayanya. Berdiri nih. Jadi dia mensyukurinya. Dan selalu memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Saat dia mendapatkan jabatan, dia adalah memanfaatkan jabatan itu adalah benar-benar untuk kemaslahatan umat. Itu contoh kalimat berdiri. Kalimat duduk, ya, yang disebut dalam kondisi duduk. Duduk itu orang yang sederhana. Artinya orang yang pertengahan yang disebut umatan wasato. Jadi pejabat enggak, rakyat terlalu rendah juga enggak, terlalu kaya juga enggak, terlalu miskin juga enggak, sedang-sedang saja. Itu selalu ingat kepada Allah. Selalu mengembalikan kepada Allah. Selalu mensyukuri. Apalagi saat dia berbaring itu kondisinya miskin. Atau menjadi rakyat biasa, atau dalam kondisi sakit, juga selalu ingat kepada Allah. Ingat dalam arti ini bersabar, qanaah, tawakal terhadap Allah. Nah itu yang gak bisa diulang, gak bisa dikodok. Bagaimana kalian bisa mengkodok sabar? Bagaimana kalian bisa mengkodok syukur? Bagaimana kalian bisa mengkodok apalagi? Gak bisa. Pada saat kalian sakit, kalian sabar. Kemudian kalian akan mengulang tentang kesabaran itu, mengkodok gitu loh. Karena pada saat tertentu kalian tidak sabar. Contohnya pada saat sakitnya terasa kemudian kalian teriak-teriak. Menyatakan, ya Allah kenapa sih saya
diberi penyakit begini, saya itu orang miskin, saya tuh nggak punya uang, saya nggak punya rezeki. Kenapa engkau kasih penyakit saya kanker yang obatnya tuh mahal? Mbok ya kasih penyakitnya yang dikit-dikit aja kayak gudik, kayak atau apa gitu. Allah aneh-aneh saja gitu loh. Itu kan gak sabar, gak bisa diulang. Yang namanya penyakit Allah suka-suka. Nah, aturan penyakit kanker khusus untuk orang kaya, itu kan enaknya kita begitu. Jadi pokoknya kalau yang kaya-kaya itu pasti penyakitnya kanker, liver, atau udah yang mahal-mahal lah obatnya. Nah tuh. Kan pasti kalau penyakit begitu adanya begitu dan terjadi begitu, gak ada orang berdoa minta kaya. Kalau dia berdoa, ya Allah berilah saya kekayaan, aduh nanti kaya dikasih penyakit kanker deh. Gak jadi gak mau. Nah tuh. Itu pasti enggak, nah itu. Enggak begitu. Allah tuh enggak begitu. Makanya kalian semua pada minta doa kaya. Karena apa? Karena enggak ada semacam itu, kanker atau penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang dari dulu enggak ditemuin. Itu semua adalah datang kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti karena miskin terbebas dari kanker, enggak. Terbebas dari penyakit-penyakit yang aneh, enggak. Nah, maka dalam hal ini juga ya kata syukur, sabar itu penting banget. Nilai-nilai itu penting banget. Penting banget karena apa? Pada saat teriak-teriak minta kepada Allah, kemudian dia itu adalah benar-benar menyesalinya, dia menyesali atas penyakit itu dan menghardik dan memaki-maki Allah, ini gak bisa diulang kemudian saya mengulang lagi supaya sabar, gak seperti itu gak bisa. Karena apa? Setiap waktu punya haknya, berikutnya udah lain lagi, berikutnya lain lagi. Berbeda dengan wajib dalam waktu itu, kewajiban dalam waktu. Kalau yang nama hak-hak waktu itu gak bisa diulang. Makanya kalau kalian tidak sabar, tidak syukur, ya, tidak ridho dalam waktu-waktunya, rugi kalian. Itu yang sering Allah menyatakan bahwasanya rugi. Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Karena sesungguhnya manusia itu banyak yang merugi karena waktu. Karena banyak orang yang tidak bersyukur atas waktu itu. Sampai dalam hadis qudsi menyatakan, "Faman lam yasbir ala balai walam yashkur li na'mai walam yardha biqadai falyakhruj min tahtis sama wal yatlub robban siwa." Ini Allah menantang dan sekaligus mengusir. Sudah diusir terus ditantang kita. Itu yang bahaya. Apa? Barang siapa yang tidak sabar atas ujian dan cobaanku yang sampai kepadanya, dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmatku yang berlimpah kepadanya, dan barang siapa yang tidak ridho, tidak senang atas ketetapan-ketetapanku yang sudah ada padanya, ketetapan jadi laki-laki atau jadi perempuan, jadi pejabat atau jadi rakyat, itu ketetapan, kodo. Falyakhruj min tahti sama, keluar dari kolong langit ini. Keluar dari kolong langit, mau lari kemana? Gak ada tempat lagi. Wal yatlub robban siwa, dan cari Tuhan selain aku yang Rahman dan Rahim. Silakan. Itu tantangan Allah. Karena apa? Karena penting banget ternyata hak-hak waktu ini. Jadi bukan berarti saya kan sudah bersyukur, Allah telah memberikan saya sudah bersyukur. Itu orang bodoh kalau mengatakan begitu. Nah, saya juga sudah bersabar, dan sabar kan ada batasnya. Itu namanya orang jahil murokab, bodoh yang berlipat ganda. Sabar kok ada batasnya, sabar kok sudah. Enggak ada kata sudah sabar. Sabar itu berlaku terus berjalan karena mengikuti waktu. Kalian bersabar terus mengikuti waktu. Orang bodoh mata sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Batas mana?
Nah, tuh. Batasnya sampai di mana? Sampai Tanjung Priuk. Atau batasnya mana? Depok. Atau mana? Bekasi. Nah, tuh. Mana batasnya? Nah, tuh. Gak ada batasnya sabar itu. Karena terus waktu berjalan. Nah, tuh. Dan setiap saat itu kalian mendapat kunci sabar terus mengikuti waktu itu. Kalau kalian contohnya dapat ujian. Dalam jam ini kalian sabar. Pada jam berikutnya nggak sabar, ini bubar nih yang sabar yang di sini. Jadi harus diikuti tuh sabar. Nah, sampai clear semua, selesai. Selesai apa? Maksudnya selesai ujiannya. Cobaan contohnya penyakitnya clear, sehat, sabar. Nah, setelah sehat itu bukan berarti berhenti. Syukur, datangnya syukur, terus bersyukur. Sakit lagi, datang sakit, sabar lagi gitu loh. Nah, terus bolak-balik begitu, kalian tetap harus ridho atas ketetapan itu dalam penyakit. Itu contoh begitu, jadi nggak ada berhenti, nggak ada batas. Kalau dalam waktu satu hari 24 jam kalian mendapatkan ujian, kemudian sabarnya cuma 1 jam, itu nggak aci dan bukan masuk golongan sabar. Nah, itu namanya ditimbang, itu kalian sudah bisa menimbang tuh, nih amalnya. Dalam 24 jam kalian mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, kalian sabar 1 jam, kalian bayangkan, berarti tidak sabar 23 jam. Lebih berat mana kalau ditimbang? Nah itu. Jadi gak usah bingung-bingung, berarti lebih berat tidak sabarnya. Kalau lebih berat tidak sabarnya kan lebih berat dosanya banyak. Kalau sudah lebih banyak dosanya, ya sudahlah, berarti kalian sudah nggak usah bingung-bingung, berarti tempatnya tuh disebut ashabus simal. Nah, kalau yang 24 jam ternyata dia sabarnya 12 jam. Tidak sabarnya 12 jam juga, ini 50-50. Ini baru disebut, ini menjadi ashabul a'raf. Jadi dia ada di al-a'raf, pertengahan, jadi orang-orang di mana dia orang yang dosa dan pahalanya itu imbang, tinggal nunggu syafaat atau nunggu limpahan tertentu, anugerah. Nah, ternyata kalau sabarnya itu adalah lebih dari 12 jam, nah, berarti dia itu adalah masuk ke golongan ashabul yamin, al-yamin, yaitu orang yang diselamatkan oleh Allah walau melalui proses hisab. Nah, itu loh. Itu contoh. Kalau sabarnya full, itu masuk golongan orang bighairi hisab. Itu contoh-contohnya. Jadi kembali lagi pada posisi ya, di mana kita menjadi hamba Allah yang tidak lepas dari pengabdian kepadanya dalam bentuk ritual maupun sosial, dalam bentuk yang formal maupun non formal. Nah, maka kalau yang non formal itu kaitannya dengan hak-haknya waktu, yang formal itu yaitu kaitannya dengan kewajiban waktu. Penuhilah kewajiban waktumu. Nah, walau harus mengulang atau dengan qadha sekalipun, tapi jangan kalian abaikan hak-hak waktu itu. Karena hak-hak waktu itu tidak bisa diulang. Bersegeralah, jangan ada kata entar, sok atau sabarnya nanti aja kalau diuji lagi. Udah beda lagi. Gitu loh, ya. Saya sabarnya atau syukurnya ntar kalau dapat yang lebih banyakan. Ini mah baru dapat rezeki sedikit, nggak perlu bersyukur, gitu loh. Nah, ini repot lagi, gitu loh. Ya. Anak-anakku semuanya, itu yang dikehendaki, hak-haknya waktu dan kewajiban-kewajibannya waktu. Saya yakin kalau saya bacakan lagi, saya ulang, kalian sudah paham. Perhatikan lagi. Hukukun fil awqati yumkinu qadauha wa hukukul awqati la yumkinu qadauha idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi.
Kewajiban-kewajiban di dalam waktu dapat dikodoknya, tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu tidak dapat diulanginya. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditekankannya. Maka bagaimana ya engkau dirimu akan menyelesaikan hak lainnya sedangkan engkau belum menyelesaikan hak-haknya Allah dalam waktu itu. Nah, kan sudah jelas, sudah gamblang. Jadi kewajiban-kewajiban waktu dan hak-hak waktu, semoga kita golongan bisa menyelesaikan dan melaksanakan semuanya. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.